Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, kesempatan yang baru Yesus. Terima kasih Yesus, Bapa kami yang hidup. Beracaralah Tuhan dalam renungan harian kami ini Yesus. Berbicaralah, biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami semuanya. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of love the Lord has done for us. Give thanks dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang sakit berkata ku sembuh, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang sakit berkata ku sembuh, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan membaca ya, melanjutkannya kemarin. Kita akan baca perikop selanjutnya. Ditulis oleh Matius pasalnya ke-21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."
Suatu pertanyaan diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini ya. Suatu pertanyaan. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Diberi pertanyaan yang sama kepada dari ayahnya kepada anaknya ini. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Satu orang berkata, iya ayah, tapi tidak melakukannya. Seorang anak kandung. Kemudian anak kedua berkata, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Anak kandung. 2 orang anak, seorang ayah yang menyuruh anaknya bekerja di kebun anggur. Kemudian Tuhan bertanya, menurut kalian, di antara kedua anak ini siapakah yang melakukan kehendak ayahnya? Diberilah pertanyaan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid menjawab yang terakhir. Kemudian Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Tuhan Yesus katakan, kalau manusia ya, 2 orang ada 2 belah pihak, ada 2 belah kubu. Yang satu berkata tidak mau, tetapi dia menyesal. Yang satunya ya, tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata untuk yang ini ya, yang berkata iya tapi tidak melakukannya, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan orang-orang sundal akan mendahului dia, mendahului manusia-manusia yang seperti anak yang pertama yang berkata iya tapi tidak melakukannya. Karena apa? Karena dia percaya kepada Yohanes. Apa perkataan Yohanes? Kita baca ya. Untuk mengingatkan kita, walaupun kita anak, diakui anak oleh Tuhan Yesus, tapi kalau tidak melakukannya, Tuhan katakan pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita sundal akan mendahului kita masuk ke kerajaan surga. Ini yang dikatakan ini ya. Yohanes memberi kesaksian, kita baca di Yohanes 1 ayat, kita baca mulai dari ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes kepada orang Yahudi dari Yerusalem, mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau yang mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang
Gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Sebab di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Luruskanlah jalan Tuhan. Yohanes sudah berteriak-teriak saat itu, karena dia memang datang untuk membuka jalan. Seperti yang kita baca tadi. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang diutus tadi tidak percaya kepada Yohanes. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Tuhan Yesus makan bersama mereka, bersama para pemungut cukai dan teman-temannya. Tuhan Yesus menyelamatkan karena sundal ketika mau dirajam. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Ini pelajaran bagi kita. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan Yesus katakan perumpamaan tadi, 2 anak kandung. Yang satu yang satu berkata iya tapi tidak melakukannya, yang satu tipikal manusia ya, yang berkata aku tidak mau, kemudian menyesal. Tuhan katakan, kemudian Tuhan katakan di sini anak laki-laki itu yang kedua mau melakukannya, mau pergi ke kebun anggur. Tipikal manusia yang menyesal kemudian, seperti Petrus, seperti semua yang kebanyakan kita lihat ini ya, kita baca, yang kemudian melakukannya. Ini yang akan terjadi kepada semua manusia. Kita harus tahu ini. Perkataan Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus katakan perumpamaan itu seperti Yohanes yang sudah menunjukkan jalan, tetapi kamu, maksudnya orang-orang Yahudi saat itu, ada orang-orang Farisi, kan saat itu ada orang yang diutus ya untuk bertanya, tidak percaya. Tuhan Yesus katakan bahwa pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita sundal akan mendahului kalian. Karena apa? Pemungut cukai dan wanita-wanita sundal ini percaya kepada Yohanes, percaya kepada Tuhan Yesus. Anak sendiri tidak melakukannya, berkata ya tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata seperti itu, bahwa pemungut cukai dan wanita-wanita sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Ini apa? Peringatan bagi kita semuanya. Jangan terlena oleh kata-kata bahwa kita adalah anak. Kita menerima kasih karunia. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, berkata ya tapi tidak melakukannya, itu yang terjadi. Ini benar-benar peringatan bagi kita semua. Kita harus apa? Tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Tetap bertanya kepada diri kita setiap harinya, apakah kita hari ini sudah melakukan kehendak Tuhan? Tetap ingatkan diri. Seorang anak berkata ya tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus katakan perumpamaannya seperti itu, bahwa pemungut cukai dan wanita-wanita sundal mendahului kamu ke dalam kerajaan surga. Kita selalu ingatkan diri kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang di lingkungan kita, atau jemaat,
atau siapapun untuk apa? Mawas diri. Seperti gadis pintar yang selalu berjaga-jaga, sehingga lenteranya tidak padam. Selalu ingatkan diri kita. Itu perempuan itu yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Perumpamaannya seperti tadi. 2 orang anak kandung. Yang satu berkata ya tapi tidak melakukannya. Yang satu tipikal manusia yang berkata tidak mau untuk kemudian menyesal dan kemudian melakukannya. Tuhan Yesus berkata tipe yang pertama itu akan tertinggal oleh pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita sundal. Karena apa? Pemungut cukai dan wanita sundal itu percaya mau melakukan kehendak Tuhan, percaya pada kehendak Tuhan, meninggalkan kehidupan lama dan percaya kepada Tuhan. Selalu ingatkan diri kita, selalu mawas diri, selalu waspada. Seperti apa? Seperti gadis pijak yang selalu menjaga lenteranya agar selalu menyala. Itu tugas kita selama di dunia ini. Mawas diri. Mawas diri, karena ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Berkata ya, tapi tidak melakukannya. Tertinggal oleh pemungut cukai dan wanita-wanita sundal. Karena pemungut cukai dan wanita-wanita sundal percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Ini peringatan Tuhan Yesus kepada kita semua. Untuk mawas diri, untuk waspada, untuk selalu berjaga-jaga. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Ingat, ini perkataan Tuhan sendiri. Amin ya. Mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Untuk selalu mengingatkan diri kita untuk selalu mawas diri, untuk selalu mendahulukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih-Nya besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau lakukan pada kami Yesus. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatanmu yang Kau berikan kepada kami, dan peringatan-peringatanmu Tuhan yang seperti Kau katakan saat ini ya Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan. Peringatan kepada kami, apakah kami sudah melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Yesus, untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu. Oh, terima kasih Yesus untuk semua peringatan-peringatan-Mu, dan tidak bosan-bosannya kami berdoa Yesus, biarlah setiap perkataan-Mu ini menjadi benih yang baik Tuhan, untuk kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk berkati kami, orang-orang di sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Yesus untuk apapun yang kami lakukan dan kerjakan Tuhan, pekerjaan kami, proyek-proyek yang Kau titipkan kepada kami selama kami hidup, biarlah kami melakukannya seperti kami beribadah kepada-Mu, sehingga hikmat-hikmat-Mu, jalan keluar-Mu, berkat-berkat-Mu mengalir Tuhan, mengalir dalam hidup kami Tuhan.
dalam pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek kami lakukan, sehingga bisa menjadi berkat, saluran berkat-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, di rumah tangga, di keluarga, di pergaulan, di pekerjaan, di proyek-proyek, atau dimanapun Tuhan kami Kau tempatkan, biarlah Tuhan hadirat-Mu ada dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Dan kami juga berdoa Yesus untuk apapun Yesus yang kami lakukan, biarlah kami bisa menjadi berkat Yesus. Oh Yesus, kami juga berdoa Tuhan, siapapun yang saat ini sedang sakit Yesus, berikan kesembuhan. Mujizat masih ada, berikan kesembuhan kepada kami semuanya Yesus. Mujizat-mujizat-Mu Tuhan menyertai kami semuanya sampai kesudahannya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Yesus untuk siapapun yang rindu memiliki anak, atau menambah momongan Tuhan, buka pintu-pintu rahim kami Tuhan, buka sehingga kami bisa memiliki anak-anak yang benar daripada mujizat Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Buka pintu-pintu rahim kami Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan organ-organ yang baru, organ-organ yang sehat kepada kami semuanya Yesus, sehingga kami bisa memiliki anak-anak yang benar-benar daripada-Mu, anak yang takut akan Kau, yang mencintai Kau, sehingga bisa mencintai keluarganya Yesus, seperti mencintai Kau Tuhan, dapat menjadi saluran berkat-Mu. Dan siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, berikan kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Kau, yang mencintai Kau Tuhan, sehingga bisa mencintai kami seperti Dia mencintai Kau Tuhan, dan dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan keluarga kami Tuhan dapat menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami Tuhan, di pelayanan kami bisa menjadi berkat, di pekerjaan atau di proyek yang kami kerjakan, kami bisa menjadi berkat Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan dalam keluarga kami. Dan untuk siapapun yang saat ini sedang berbeban berat, punya masalah, himpitan, persoalan ekonomi, persoalan apapun, Yesus berikan jalan keluar, hikmat-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu Tuhan, hal-hal yang baik, berkat-berkat mengalir. Terima kasih Yesus, terima kasih, biar pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami dan keluarga besar kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih, amin.